Udah di GJRC juga udah santer dia. Gosip udah dibawa ke nasional juga di TV. Ya. Ada main Regen sama Pramugari sepupunya di Kediri. Tapi Bodi pernah jadi, lu tuh jadi tukang bekam kapan, Po? Keren. Sedih gua kalau inget-inget. Oke deh. Gua bongkar nih, gara-gara dia pernah bongkar di The Nurul. Oke, Viewers gua jadi sepi gara-gara dia. Iya, sekarang lu Dia bongkar bilang, dah. itu mah settingan Rispo katanya. Apa? Itu mah sebenarnya gua mah gak marah gitu. Langsung gua upload lagi. Alah settingan gitu. Gua bilang nih kadang lu Ibzi juga yang minta dibikinin kayak gitu. Gua terakhir nangis sebelum New Zealand pas nikah, enggak deng, pas Piko di Polda. Ada. Asoy! Alhamdulillah, ketemu lagi teman-teman semuanya. Ketemu lagi di Sandi. Kamunya cantik, obrolannya asik. Asoy! Kali ini aku ingin ngobrol dengan kawan seperjuangan aku di klub motor tercintaku ini. Prediksi singkatannya itu. Kita harusnya ada Aji Andrinya juga nih karena beliau sibuk. Jadi kita ambil salah satu dari member di Prediksi yang punya banyak cerita tentang klub motor ini juga dan karirnya, perjalanan karirnya pastinya. Kita bicara tentang keabsurdannya dia, kita bicara tentang ada pernah dengar grup GJLS gak? Asli keren banget salah satu membernya. Iya, itu udah ya di Sembako yang akan maaf, pemarah semuanya ada di sini. Ada grup GJLS, dia akan sedang viral banget karena suka mengganggu sahabatnya sendiri, tetangganya. Aduh, ini banyak konten yang bakalan ditunggu-tunggu nih. Sejail apa sih orang ini kepada tetangganya itu? Kita sambut inilah dia. Oh, sorry Po, ketika gue pencet ini, jadi siapapun yang gue inginkan, dia akan tersedot kayak black hole gitu ya, masuk ke dalam. Lu lagi ngapain tadi Po? Gue lagi di rumah. Diseling dari rumah. Iya. Langsung kesedot sini nyampe sini. Gokil nih podcastnya. Ya kan, makanya lu juga lagi kebetulan jadi di rumah lu pakai ini, pakai rompi ini di rumah. Iya, gue lagi pakai ini. Oh gitu. Baru ini gue ke podcast horor nih. Horor. Emang buka podcast horor ini. Gak bisa gue nerawang-nerawang. Itu lagi kita ngobrol tentang pencapaian kita Po di sini Po. Jadi banyak orang yang kangen juga sama lu Po. Tepuk tangan dong buat Rispo dong. Gila Po, gimana Po? DKDP. Rispo, nanti stand up dulu. Stand up dulu deh Po. Gue kayaknya kegedean pantat dah. Ini kayak sempit banget. Gue gak muat Po. Muat sih itu. Tapi ngepas banget ya? Iya nih kalau gue diri ngikut. Gue liat sama Rispo, ya Allah beda banget kok. Ini masih begini gue di sini Po, sampai ngepas begitu. Oh ada clip on. Enggak, emang yang lu aja gede itu mah. Emang lu gede. Gue pengen tanya gimana Po, perasaan lu setelah apa yang berbeda ketika lu udah masuk ke Prediksi atau gue juga sih? Iya. Iya pokoknya kita lah yang masuk Prediksi. Yang berbeda itu cara gue melihat otomotif. Keren. Cara gue memandang sebuah hobi itu agak jauh berbeda sih gitu. Keren. Dulu motor mungkin hanya sebagai alat transportasi, Tapi sekarang adalah alat relasi. circle pergaulan. Iya, circle pergaulan. Ya sama kayak lu lah. Betul sama sih gue juga kayak begitu juga Yang sih. tadinya kita nontonin mereka itu bapak-bapak gitu, sekarang satu klub sama dia. Gila lu. Ya elah gue manggil Andre, udah Andre aja gitu. Ini udah, ini bisa ada di posisi ini gitu. Bisa dari posisi kita kayak kita naik motor dengan orang yang ibaratnya kok ya, punya Indonesia itu loh mereka loh. Ibaratnya kalau kita lagi touring, Trans 7 libur.
By the way, by the way itu betul. Apa dikatakan itu bukan ngawak. Jadi memang teman-teman Trans 7 juga lagi di sana ya. Trans 7 itu lagi nggak ada syutingan. Bener-bener full libur semua. Karena semua membernya yang dilapor Pak. Apalagi Surya yang di arisan. Di BTS. Yang di BTS juga semuanya pada motoran semua ya Po. Luar biasa lah. Keluarga gimana Po? Ada yang berubah gak ketika lu Lebaran kumpul, lu udah habis touring? Oh iya. Gue sholat Id pakai ini. Karena memang modelnya bagus kan kalau kita pakai gamis putih kan kita pakai gini nih, kayak Aomes kan, cet gitu, cakep jadinya, cakep banget asli gitu kan. Ada ketika lu motoran lu pakai ini di luar teman-teman prediksi, mungkin lu akan jadi pusat perhatian gitu Po. Ya, Iya tapi kan? justru kalau motoran ini jarang gue pakai Neng. Karena suka ngedistrak pengendara motor lain gitu. Bahaya, Po. Lagi di jalan gitu, kadang bahaya buat kita juga Neng. dia begini bawa motor nggak tapi? Bang, Surya dia asal nyebut aja yang bukan yang dia tahu. Oh, disangkanya Surya lu? Iya, emang sih Surya. Po dari belakang asik, mirip banget nih, lu baru sini dah Po. Itu Surya banget. Lu nggak kenalin, nanya nih Po. Nah, Lihat iya. sebelah sini coba. Rigen ini. Oh, Nggak mau. lu dapat julukan apa di prediksi? Mat Aduh, ya Gragas. kadang. Mat Gragas. Real Human Po, salah Po itu. Gua juga nggak baca dulu Iya kan main gue gini. bilang ini ya, kira kan gue bilang ya itu Real Human. Mat Gragas. Artinya kepanjangannya? Gondrong rambutnya nggak sisiran. Keren. Dulu awal-awal gue diajak prediksi itu masih gondrong. Iya, Karena betul. dulu gue sempet gondrong kan. Rambut Iya. gue sempet Kesandung dong Iya, orang. panjang lah dulu Panjang rambut banget lah gua. Po ya. Lu ya, lu apalagi masih zaman-zaman stand up mau kuliah. Iya itu. Waktu di Jogja juga lu gondrong. Di Jogja iya, dari Iya. Jogja sampai ke Jakarta lah tuh. Sampai ke mulai Jakarta. Gondrong-gondrongin gitu. Tapi kalau di Jakarta lu kan ngambilnya stand up Indo Depok ya? Depok. gua Iya, Depok. bareng Bang Piko juga. Iya, segala benar, macam. Kapan terakhir main ke stand up Indo Depok? Terakhir stand up Indo Depok itu waktu aku buka puasa bersama. Serius ini. Itu doang, tapi lu cuma datang lah ya. Datang waktu buka puasa bersama sempet tuh makan bareng, mas stand up. Keren, gitu. anak. Lihat adik-adikan. Adik-adikan. Iya, gitu lihat. Kayak. Gue lihat nyari apa? Mas? Padahal kita dulu begitu. Iya. Iya, Kita Bang. dulu Kita kalau begitu. kita main komunitas kayaknya open mic, Iya. begadang pulang jam 2 ngapain? Ngapain terus pada stand up, pada lucu-lucu banget. Ya Allah lucu-lucu banget ini. Yang pantaran gue banyak yang di rumah doang loh. Iya. Jangan terlalu kencang-kencang banget ya. Jangan terlalu menggantungkan diri. Iya. Pokoknya Kerja aja tetap kerja. realistis lah, tetap kerja aja gitu. Betul. Soalnya kan mereka teman dari kita di komunitas suka ngeliat, wah kita sosok kita sebagai pencapaian Po. Iya, gitu. gitu. Pengen kayak Bang Rispo nih, stand up Indo Depok gitu. Nah, kita awal mulai stand up gitu, nggak ada contoh. Bener, Di kita industri nggak ada contoh. kita Jadi nggak punya role kita murni emang karena senang aja sama stand up-nya gitu. Nggak ada betul. target apa, entertainment lah, apalah segala Iya, macam iya. gitu. Kalau sekarang ketika lu kan kalau di stand up Indo Depok zaman-zaman open mic dia tuh suka jadi MC segala macam kan lu MC, Po. iya. Ketika lu jadi MC terus lu latihan bikin materi bagus. Kebayang nggak Po lu bakalan jadi sekarang nih kayak artis yang terus masuk prediksi sekarang? Wah, gua nggak pernah mencita-citakan ini sih gua. Ini teman-teman ya, jadi Rispo yang sekarang tuh mungkin agak sedikit bercandanya karena dia tuh jadi apa ya, sering diundang seminar-seminar gitu ya. Jadi pembicara dia. Pembicara apa terbebas dari kesemutan biasanya itu. Ini Po ya. Iya, gua ngeliat lu sekarang tuh jadi sosok yang cerdas gitu Po. Jadi yang kayak behavior lu tuh, sikap lu tuh pantas untuk ditiru gitu kayaknya. Kedewasaan aku dalam berkarir sih sekarang udah ya, karena ya dari situ dan apa itu di situ juga semua begitu.
Suara ayam kan? Suara ayam. Suara ayam tuh kenapa diprediksi waktu kita jalan-jalan tuh sering banget diminta suara ayam. Waktu kita lagi di Ya, New Zealand itu- apa lagi tuh? Itu gara-gara Regen awalnya. Itu mainan gue di GJLS. Anak-anak tuh di GJLS gitu. Iya. Wah, bang udah pagi nih. Apa karyawan loh? Ya Allah. Kita kerja keras buat gaji dia. Gue nyampe kantor, bang udah pagi nih gitu. Gue langsung. Tapi teman-teman member prediksi tuh pada senang juga, Marispo juga, soalnya disuruh apa aja mau. Terutama kalau kita yang nyuruh, dia mau jadi ayam. Iya. Dia teriak dulu, orang mulai pada begini, what the heck? Chicken, Mister, this is chicken. Mister Chicken. Mr. Chicken. Tapi ya di balik sosok dia yang periang, terus keabsurdan ini, dia tuh sebenarnya orangnya mudah tersentuh, teman-teman. Jadi dia tuh orangnya hatinya tuh, ini mama aku cerita aja po ya, buat pada tahu semuanya po. Ya tapi ya ini eksklusif lah Iya. di sana. Belum pernah diceritain di mana-mana. Belum ada bahkan di GJLS pun sahabat terdekat mereka dia pernah nggak mau cerita. Tapi untuk Sandik gue cerita aja deh. Gue jujur ya bahwa Rispo itu sebenarnya orang yang sangat peka, teman-teman. Dia tuh orangnya sensitif. Dia dengar hal-hal yang bikin dia nggak tega. Dia cepet nangis gitu, cepet. Pokoknya dia tuh sangat menghindari tuh kan. Menghindari hal-hal yang bikin dia dia orangnya gak kuat men. Jadi mungkin kayak gue punya cerita. Udah kuat nih. Cepet amat. Rispo tuh waktu di New Zealand. Jadi gue lah orang pertama yang kebetulan kan dia ada di belakang gue. Terus dia juga berhenti gitu kan. Gue berhenti nyampe dia. Dia diem. Tapi gue dari belakang lihat bahunya itu kayak gitu-gitu. Wah kenapa nih anak, kata dia sakit atau segala macem. Pas dibuka helmnya, dia lagi nangis di pinggir jalan itu. Gue ada fotonya juga sih. Iya. Oh Kenapa kalau tuh, Pak? di New Zealand itu nangis karena begitu mengagumi ciptaan Allah tuh ternyata Masya Allah ya. Masya Allah banget gitu. Naik motoran di New Zealand. Kita naik motor jalanan kanan kiri bagus, di depan gunung atasnya salju gitu kan. Wah, sekelilingnya sih wah anjir. Hijaunya itu ya Pak, hijau banget kiri kanan terus lihat sapi-sapi juga. Iya. Kayak lukisan gitu Po. Iya. Udaranya Itu juga wah dingin. anjir ini bagus banget ini. Gue terharu nangisnya sedih gue. Gue kadang kalau inget juga masih suka anjir kok hidup bisa ngebawa gue sejauh ini gitu. Gue tuh Neng dulu nggak pernah ada kepikiran jalan-jalan ke luar negeri aja, nggak pernah ada di rencana hidup gue gitu. Oh iya? Iya, dengan dibesarkan dari keluarga gue yang itu kayaknya nggak mungkin lah gue bisa ke luar negeri gitu, tapi akhirnya bisa membawa gue ke New Zealand terus wah anjir bagus banget ya, sedih aja, sedih. Iya, haru ya. Tangis bahagia ya Po, tangis bahagia, ya bersyukur ya kayak nangis orang nikah tuh kan kadang suka nangis sedih gitu ya, terharu kan nangis Iya, gue terakhir nangis sebelum New Zealand pas nikah enggak pas Piko di Polda. ada lupa ada tuh iya kan ada video Iya, juga iya, yang lu peluk kan Iya, katanya itu video yang benar itu yang pas lu peluk kan ada video yang salah ketika lu peluk lu salah meluk, katanya bener gak sih? Iya benar. Guanya nangis, Iya. Pikonya nangis, Oh, ternyata gitu. kekencengan. Gitu. Ya sama kayak gitu dah gua pas Piko seperti ngeliat gunung ada salju. Pas belum Piko, ternyata si Piko tuh nggak bikin sedih-sedih amat ya. Iya. Tapi memang kita pas di sana tuh, emang kita rasanya tuh amazed banget ya Po. Lihat danau itu warnanya hijau toska, lihat sapi-sapi segala macem, terus hijau. Terus yang bikin gua amazed adalah kita motor, gue bisa motoran di luar negeri. Nah Itu dia, juga. gue bisa motoran pakai moge di luar negeri dan circle kita men. Ada Surya, Omes, Ande Tolani, Wendy Cagur. Wow, gila itu kalau kita tuh satu rombongan itu tuh naik satu truk, truknya dibom. Indonesia nggak punya pelawak itu dah. Iya. Orang cemberut semua. Iya, Indonesia. Indonesia nggak ada ketawanya udah pokoknya. Gitu sama penduduk Indonesia. Dan ini sih mereka juga nggak kayak abang-abangan gitu, udah jadi sama aja gitu. Iya, men, mereka betul, nggak ada yang
kalau kita kan ngelihat Omes, Vincent, Iya. Wendy, Andika gitu, Adesta, Andika. wah lah gitu. Iya, kita ngeliat tuh, ternyata merekanya nggak ngerasa wah gitu, jadi ya udah biasa aja. Kita tidur aja Iya. hotel juga ya udah yang Dia ada mau yang aja, apa betul. gitu. Ya Nggak- buat info aja teman-teman ya. Jadi memang ketika diprediksi itu kita apalagi kita kalau lagi kunjungan domestik gitu ya, motora domestik di Indonesia aja gitu, entah kayak kemarin kayak di dia segala macam gitu ada ya. lah keterbatasannya ada dan mereka nggak Banyak apa-apa banget gitu. yang maksudnya nama-nama besar ini harusnya dapat privilege lah ya, yang tidurnya tuh di tempat yang nyaman lah, jangan kayak gini. Tapi ini fact ya, jadi teman-teman prediksi itu dengan nama-nama besarnya po ya, dia tidurnya tuh mau di bawah, mau di Iya, lantai, di lantai. atau di bangku. Sekelas aktor Tora Sudiro juga dia tidurnya di bangku di bawah, di Iya. kaki gua itu palanya dia gitu kan maksudnya. Kecuali aja Andre gampang masuk angin. Dia gampang masuk angin. Udah bilang, Iya. dia kalau di bawah tuh kayak langsung daripada besok greges banget. Betul. Dia kan kalau aja Andre kalau kecapean, dia barangnya ya gatal-gatal. Semuanya, semua digarukin. Sampai orangnya digarukin. Tapi dia nggak gatal. Aneh banget deh. Cuman kadang gue ya udahlah tuh aja Andre gue digigit. Mau protes juga gimana nggak enak. Oh lu kena juga, Po? Iya, Oh iya, itu kan ada Andre. Kita mah diemin aja, kita mah ikut-ikut aja, Po. Masalahnya kan gue digaruk sini kadang gatel sebelahannya dikit. Iya, salah ya, Mau Po. minta geser nggak enak gitu kan. Nggak enak. Tapi ada satu fakta lagi. Dia pernah kehilangan sepatu. Mungkin gue satu-satunya orang Indonesia yang kehilangan sepatu di Selandia Baru. Keren banget. Tapi ya. itulah, ya seasik-asiknya, seseru-serunya itu semua pelawak. Semua entertainment gitu, ada jahil-jahilnya ada. Apalagi Vincent udah. Gue sih dari awal sepatu gue hilang udah tahu ini Vincent. Cuman kalau dituduh marah. Apa aja lu? Gitu. Kok bisa lagi di restoran mewah? Ini kita di restoran mewah di Mongkok. Lagi makan, tali gue terbuka, gue mau ngikat sepatu nantilah gue buka aja, sama pegel juga nih, naik motor lumayan jauh tuh, buka sepatu udah makan, mau makan, loh kok nggak ada sepatunya, dan gue nggak lihat ada orang yang ngambil. Keren gak tuh Pak Vincent? Mantep gak tuh? Dia sampai sekarang nggak ngaku. Sampai sekarang dia nggak ngaku. Itu orang coba Bukan dia, gua akhirnya udahlah, kelamaan udah berjam-jam nyari keliling apa nggak ada. Udah jalan-jalan. Mau masukin tas di box, ada di box. Gua parkir motor turun masuk ke restoran itu, gua pakai sepatu. Masa pulang ada di box. Sampai sekarang belum ada yang ngaku siapa gua yang digoblok-goblokin. Lu sih turun gak pakai sepatu, goblok lu gitu. Gua mau pakai tadi kata gua gitu, sumpah dah gua. Mungkin lu lupa kali Po pas turun mobil, pas turun motor kali nggak? Nggak mungkin. Nggak mungkin sih. Itu ubin aja dingin banget itu. Terus batu-batu itulah sakit kaki gua kayak refleksi. Gua, wah ini Nggak mungkin nggak pakai ya Po? Iya, terus gua Surya biasanya paling wise. Iya. Orang yang paling bijaksana, Iya. paling itu. Surya, sepatu mana? Wah, prihatin sih dia. Wah, di mana ya, Po? Lu tadi gimana gitu. Kan dia perhatian orangnya. Iya, betul. Lu jalan gitu. Kayaknya lu lupa deh lu taruh hotel. Lu taruh hotel. Tuh naik motor udah mau 3 jam itu ke tempat itu melewati angin, lewat jurang-jurang. Masa? Ya dia sih perhatian gitu. Allah Bu gimana ya? Gue sih nggak lihat. Oh ya, ketinggalan kali di hotel katanya. Gue pakai tadi. Gue kan dari pakai nggak ya gitu. Oh lu mulai nggak yakin? Lu udah mulai nggak yakin? Gue ada sahabat gue lah, Regen. Kita sering kerja bareng. Kita punya GJLS bareng. Gen, gue nanyanya udah dari hati ke hati. Lu tahu nggak sepatu gue, Gen? Yang itu kan, Po, yang putih, yang Jordan. Iya. Coba deh, dia ngambil handphone, ditelepon istri gue. Ada sepatunya Rispu nggak di depan? Coba cek. Telepon Hibji. Telepon Hib. Cek ke rumah Rispu udah ada sepatunya nggak yang putih? Oh ini dia cuma ada satu doang. Aduh, udah nggak ada yang bener dah.
Udah nggak ada. Kan hilang ini di Zealand ya. Zealand. Atau mungkin ketika banyak beberapa kejadian yang lu tanya mereka pada nggak tahu semua. Pernah nggak lu kepikiran kalau memang sepatu lu ketinggalan? Nggak mungkin sih. Nggak mungkin. Karena Nggak lu masih mungkin ingat. kalau ketinggalan di rumah, di hotel. Di hotel. Lu sekamar sama siapa, Po? Hah? Sekamar sama siapa di Di New Zealand? New Zealand di Christchurch Di sama Christchurch? Bang Tepi sama Bang Tepi, Regen. Regen. sama gua awalnya sama Regen, terus kan Tepi datang belakangan. Iya, Om Tepi. Terus Om Tepi. Terus yang di Moncook sama Diki sama Desta. Oke, keren. Kita cerita yang di Christchurch dulu. Gua di Christchurch dulu. Tahu nih, gua di Christchurch orang nggak ada yang mau sekamar sama gua, katanya gua berantakan. Oke, kata gua. Ini lu bilang lu klarifikasi sekarang deh, Po. Iya. Iya. Oke, buat bapak-bapak prediksi ya. Iya. Ini kalau nonton ini, Iya. gua emang berantakan. Pak, itu cuma gara-gara sekali gua di Lombok abis berenang, celana dalam gua taruh wastafel. Gara-gara itu doang. Baju gua mah rapi. Gara-gara Darto di framing berantakan banget. Berak gak disiram. Padahal mah siram. Regen framing. Regen framing. Apa prediksi? Expo berantakan. Apa kalau berak gak disiram? Oh, itu udah. ternyata framing ya, teman-teman. Framing. Ini Rispo jawab sendiri jujur kalau dia tuh orangnya gak berantakan. Iya, kalau berak gak disiram, sekali doang lupa. Lagi di luar kota, sama Regen sama MJ gitu. Sama MJ sih sebenarnya. Lu pernah? Hah? Pernah kayak gitu? Lupa Pernah kan? sekali lupa. Iya. Yang kedua kali gue sengaja. Berarti lumayan baik. Dia buru-buru. Oh, buru-buru. Po cepetan. Ah udah, sengaja lah gak gue siram gitu. Pas masuk, anjir lu Po, gitu udah. Nah itu gue di framing dah. Di framing. Oke, ya udah. Oke. Ya udah gua. Di Christchurch tuh ya bertiga. Tapi akhirnya kan udah dibagi-bagi tuh, udah Betul, dibagi. betul. Kamar udah diatur sama panitia. Betul, betul. Udah di Moncook sama Moncook. Diki Divi sama Desta. Betul. Lo. Coba Saya dilihat. di framing paling berantakan. Ternyata Ini duda satu ini. hancur-hancuran udah satu. Hancur-hancuran. Amburadul. Kita baju kan ya senggarapinya mesti disusun lah. Betul. Baju bersih. Dia baju bersih sama baju kotor jadi satu. Dia mau pakai caranya dicium. Yang baru mana itu dia Kenapa nyampur semua. dicium? Kan harusnya kita bisa ngebedain ya, Po. Mana baju kotor, mana sempak kotor, mana sempak bersih. Dan tahu nggak, gue baru sadar sekarang nih. Dia berhari-hari kita kan di New Zealand. Iya. Dikit banget isi kopernya kan, nggak penuh banget kan. Jadi dia bawa 2 koper, tapi dua-duanya kosong. Dua-duanya kosong asli. Sumpah itu dua-dua. Itu. Yang ini sepak kotor, yang ini sepak kotor. Gue bilang Pak Desa mana yang bersih maksud gue. Di depan gua Marisbo cuma dicium-ciumin doang. Ih, buat apa sih dicium-ciumin? Tidur. Samping helm, sarung tangan apa, masih sepatu bisa pules. Itu udah aneh. Itu aneh menurut itu aneh gitu kan. Seorang tahunya artis itu. Itu kalau kita beberin pada tahu semua tuh, Po. Iya, Sebenarnya bener. kita tahan juga. Tapi di situ gua ngeliat Rispo di sini. Jadi pribadi yang sangat baik sekali deh. Dia juga ibaratnya tuh nggak menunjukkan kalau dia bener, Po. Itu framing. Iya, Jadi pas gua framing. satu kabar sama lu, ternyata lu orangnya rapi banget kasih. Rapi, Dia juga gua pas pengen gitu. tidur kayak ngucapin salam gitu ke gua. Iya. Good night. Sweet dream, mimpi indah. Po, gimana sih, Po, kalau misalnya kita lagi tidur tuh terus kita mimpi buruk gitu, Po. Apa yang sebenarnya kita lakuin, Po, di tempat tidur agar menjaga tidur kita agar terbangun nggak ganggu orang atau Nggak ganggu orang Iya, gitu takutnya ya. gimana gitu, Po. Lu pernah nggak? Pernah gua. Nah, itu dia bahaya ini banget sih, Po. pesan dari orang tua gua. Nah, nih. ini teman-teman tolong diperhatiin dulu deh. Biar nggak mimpi buruk itu, sebelum tidur jangan main HP. Iya. Jangan main HP. Ya kan? Jangan nyalain lampu. Jangan nyalain Jangan nyalain lampu. Iya. Sama jangan ke parung. Jangan paru. Jangan ke parung. Jadi orang tua kamu tuh pas gua sekolah, nak, papa mau kasih bekal sama kamu. Saat mau tidur, jangan lupa matikan HP. Matikan lampu. Sama jangan ke parung. Jangan ke paru deh. Jangan itu. Kamu nggak bisa tidur, gelisah begitu tidur,
kamu akan mimpi buruk karena kan kamu nggak tahu tidur di mana tuh di Parung. Itu betul banget, itu nasihat itu emang kita harus. Nasihat itu gue pakai sampai sekarang. Lu pakai sampai sekarang? Sampai sekarang anak gue juga gue bilang udah kalau waktunya tidur jangan ke Parung gitu. Iya. Ingat jamnya, kita harus disiplin sama diri kita sendiri. Jamnya sama nih. Weh, saatnya kita bilang terima kasih untuk Om Irwan Musri. Dari Papa Ding juga deh, teman Papa Ding. Mahal po. Jam berapa itu? Jam. Udah jam 6. Gue jam berapa nih? 30 juta apa? Aduh, 36 lagi. 36 juta. Gue pas sampai rumah pas gue cek harganya. Apa gue jual aja? Tapi nggak nih pemberian men. Kita pakai terus biar jadi berkah ya po. Jadi berkah. Nah ini dia po. Ini jam tangan ini juga bukti kalau sekarang itu Allah ngasih privilege buat kita. Iya. Segala macam pencapaiannya. Kita bisa sama seseorang dengan nama besar kayak kita sama si Gading. Iya. Kita masuk ke salah satu mall mewah juga. Iya. Masuk ke jam tangan ini kita dikasih. Kasih itulah. Circle itu nih. Link itu. Ngeri banget. Karena pertemanan. Makanya pentingnya kita berteman dengan siapapun. Gak perlu lihat-lihat. Kalau Gading mah temenin aja. Papa Ding, mau dong Papa Ding, kita ngobrol juga sini Papa Ding. Iya, Banyak juga ngobrol cerita-cerita sama Papa Ding ya. Iya, gado-gado tapi lu harus ke gado-gado. Ya dia podcast sama Andre. Iya betul juga. Aku udah pernah ke sana, tapi dia belum pernah ke sini, nanti aku ajak gitu ya. Rispo mengaku mulai absurd nih saat satu kontrakan dengan di Jogja yang Ibzi ya. Katanya yang lu nggak absurd katanya, yang absurd di Ibzi katanya. Ya sebenarnya Ibzi yang absurd. Ya kan, gue percaya kayak gitu. Kalau lu mah dari materi lu aja, materi stand up lu kayak ini orang komika observasi nih iya, gitu. Tapi nggak lucu. Ya pada waktu masih bener tuh susah banget lucu. Ternyata gue belum jadi diri gue sebenarnya. Iya. Begitu di Jogja ketemu orang aneh, dia mancing-mancing, ternyata gue aneh, gue stand up gue materi jadi ke bawah, jadi absurd jadi aneh. Lu ternyata lebih diterima orang seperti ini. Ketika gitu. Lu absurd gitu ya po. Iya, jadi makanya Hibzi tuh yang membantu gue lah, membantu ngedevelop gue, gitu di stand up open mic ini aja. Betul. Bahkan gue udah siapin speech dulu, dia udah bilang ke gue, Po, kalau lu diundang di HUT hitam putih bilang gua berjasa gitu. Udah ditutup. Dulu hitam putih terkenal lah acara-acara talk show gitu. Betul. Hitam putih gitu. Iya. Wah, lu sekarang udah nih. Iya. Gua udah Po, nanti lu kalau diundang hitam putih bilang gue berjasa ya, nanti kan gue diundang tuh, kata dia, gue diundang hitam putih. Bintang tamu. Terus gue bilang nanti, enggak ini karena emang skill responnya sendiri gitu, jadi kita puji-pujian. Masa ngerencanain diundang hitam putih? Ngerencanain diundang hitam putih dulu. Terlalu direncanain mas ya, gitu pak. Seada itu. Ada banget sih. Oh, ini kan belum mungkin ada teman-teman yang udah tahu Rispo yang sekarang, tapi belum tahu Rispo yang zaman dulu cek seperti apa. Kalau gua kan udah tahu dari zaman kita berjuang dulu di stand up. Lu masih ingat gak beat materi lu, materi stand up lu yang lu inget yang absurd banget? Yang absurd, lu masih inget gak? Yang pendek aja, yang pendek. Ada. Masih. Nah, kasih tahu Po. Absurd. Tapi menurut gue ya ini nggak absurd, ini itu observasi sih menurut gue. Iya, Coba silakan kasih tahu materi observasi lo. Gue pernah diajak teman gue main bola, tapi akhirnya nggak jadi gitu, gara-gara akhirnya gue dikeluarin dari klub gitu, gara-gara pas mau nendang bola gue lupa, ternyata kaki kanan gue kaki kiri. Depok itu komedi aliran hitam. Jadi ketika lu open mic di sono, pala lu pusing. Ada materi anak Depok yang ketika gue pergi pas pulang-pulang nenek gue meledak tuh ada. Ada kalau. Ada materinya Ari Rante juga ya Allah. Kacau. Ari Rante jalan sama ceweknya gitu. Ceweknya minta sayang, aku mau itu. Apa tas? Kata enggak mau itu. Apa mau dompet? Enggak mau itu, eskalator katanya. Depok gitu. Cerita video Depok. Ada lagi mau yang bikin gue pendek mau materi lu mau. Coba. Ada gue tuh
sekarang rajin sholat dulu. Gua bilang. Keren Jadi dimanapun gue sholat, tapi gue paling nggak suka sholat di mall karena main suruh-suruan jadi imam. Iya betul. Mas imam mas, aduh nggak mas aja. Gue pernah suruh jadi mas imam mas. Aduh maaf, Arab saya kurang bagus. Gitu. Mas silakan imam. Aduh mas kan lebih muda, mas aja gitu. Tetap dipaksa. Mas silakan imam mas. Aduh maaf, saya karpet. Pada sholat sini, pada sholat sini. Pada sholat di sini. Pada sholat di sini kan tuh. Sholat sini. Tapi lu tahan, berat kan itu tapi ditahan sama dia. Itu jadi emang ada kan kejadian itu, Bu? Kejadian ada kan, Bu? Ada. Terus ini apa? Terus kan udah mulai sering sholat. Udah sering sholat. Udah mau lah gue jadi imam. Keren. Gitu. Udah mau lah. Udah mau nih jadi imam nih. Jadi imam udah oke lah. Ya udah nggak ayo. apa-apa gitu. Gue datang sholat udah ada yang sholat. Gue tepuk dong bahunya. Mas, saya imam. Batal tuh orang nggak boleh. Udah bisa. Kan lagi sholat itu langsung ditepuk. Nggak boleh ngobrol dong. Aduh. Dan di Dispon ini ada satu sobat tadi, sebenarnya hidupnya dia juga udah absurd teman-teman ya. Dispon ini sangat akrab dengan bapaknya Rigen. Seakrab apa? Lumayan sering video call gitu. Dulu sering video call. Sering video call. Iya, karena dulu dia satu komplek sama gua. Rumah Regen yang di dekat rumah gua tuh yang di Sepatan. Betul, Sepatan. Kan nggak ditempatin bapaknya. Iya, oke, jadi betul. gua sering ketemu di masjid sholat subuh. Oh, bareng. Terus gua tukeran nomor HP gitu kan. Oke. Disitulah udah mulai. Gua mulai WhatsApp. Maaf. Lagi ngapain gitu-gitu. Oh gitu. Iya lagi ini dia terus kalau ada apa-apa. Oke, brother, thank you. Love you, brother, gitu-gitu. Keren. Terus kata Regen, gua nggak pernah di love you. Kira-kira dia orang yang kayak misalnya let reply nggak? Kalau misalnya kita WhatsApp. Oh enggak dia, cepet. Bisa nggak perlu buktiin kok sekarang kalau takutnya bohong takutnya. HP gua mana? Nih. Takutnya bohong gitu. Bener Tapi ya, jangan di WhatsApp ya, gua udah diomelin Regen. Lu bapak gua jangan lu main-mainin mulu katanya. Tuh, sekarang tuh sering. Tuh. Boy Joy. Kenang-kenangan tuh dia WhatsApp. Wih, gini WhatsApp betul. Tuh. Oh, sampai gue makanan keren. Iya. Wih, keren. Tuh, dia udah ngasih ide bikin film. Fan berat kakeknya gitu. Seru apa? Ya pu sama. Betul kan? Suka ngasih ide ngirim ceramah. Tuh. Oh iya tuh, nih. Dia kirim gitu. Dia kirim foto. Dia juga dia. Nah nih. Tiba-tiba Assalamualaikum. Sekali-sekali usulin ke Hibji agar bikin film komedi. Legendaris Benyamin S dan Mansur S. Om, Benyamin S sama Mansur S tuh biarpun sama-sama S tapi beda-beda. Suka gitu dia. Oh gitu. Terus tuh terakhir tuh. Assalamualaikum. Katanya keluarga Bima dukung buatin ucapan selamat atas pelantikan Bapak ini. Kerigen nggak minta. Enggak sedekat itu sama Rigen ya dia kayak begitu ya. Kayaknya lu tapi banyak banget kayak tadi gua ngeliat kayak selamat tidur di pokoknya gitu ada kayaknya aneh banget ya. Kira-kira kalau di video call sekarang dia angkat nggak kira-kira kok? Kalau di gua domelin gua. Terakhir gua domelin Rigen. Gara-gara lagi podcast GCLS, gua video call dia. Gua video call bapaknya. Halo, telepon terus nih Bos Rispo. Lu anjing lu berarti sering lu ya kan? Pernah gue video call. Kan ada yang mau ngomong nih. Gitu. Dah, bapak gue nih. Ya udah lu ngomong lu kalau jarang ngobrol. Itu gue ngomong apa? Bingung sendiri. Emang tuh, GJL tuh ada banget ada. Circle mereka tuh aneh banget, ngomong tiga-tiganya absurd gimana deh. Rispo, tapi dia lebih viral lagi gara-gara kemarin-kemarin ini kan kamu suka opening suci tuh nyenggol-nyenggol
pemerintahan atau satir-satir lah gitu. Iya. Karena di sini banyak juga yang belum terkuak sisi lain dari seorang Rispo. Dia itu adalah aktivis teman-teman sebenarnya. Jadi dia selama ini cuma di Waktu kayak 98 itu Bener deh. saya umur 7. Saya 91, kan saya 91 kan umur dari umur 7 tapi 7. udah vokal lah gitu. Maksudnya udah tahu Iya, Indonesia keadaannya. lumayan vokal gitu. Vokal banget pastinya. Ngajakin teman-teman di SD tuh buat Iya. jangan mau disuntik gitu-gitu karena Tapi pasti kabur Kabur yuk, gitu. oh iya. Karena kan sakit takut. Sakit, nanti gitu. takut. Dulu kan imunisasi di sekolah-sekolah tuh. Iya betul, disuntik kan wajib kan. Nah itu lu gerakin tuh. Jangan mau gitu. Ngapain kita di sini untuk ilmu bukan untuk disakiti kata. Jadi dia umur 7 aja, dia udah kayak nunjukin inian kan, nunjukin leadershipnya udah ada, bahkan memimpin orang banyak. Itu dia. Penggerak mak. Bunyi apa itu? Wah, kalau udah bunyi itu hasil kita kuis ini mah. Let's go teman-teman. Kuis. Mas, Sama saya. Sama gua kuisnya. ini saatnya kita kuis tuh kuisnya gue. Iya, sama gua juga. Tapi di sini. Tapi di sini. Kirain mau langsung ada mau syuting lain. Tapi di sini. Tapi di sini. Udah kita mau kuis. Setiap kuis itu pasti kan dapat ada hadiahnya dan ini Ada kita dari hadiah. khas kreatif. Kita nggak pernah bohong, pasti ada Nggak hadiahnya. main-main ini. Lagi kepengen. Khas kreatif itu Rispo kan. lagi kepengen apa coba dari hatinya lagi kepengen apa? Ada lah. Dah. Coba disebutin dari pasti tapi jangan bilang ke aku ya. Iya. Sebutin sekarang. Oke. Kawin lagi. Hampir bener. Berarti bukan, karena bukan. Bika Ambon. Sahabat. Masa kawin sama Bika Ambon? Masa dekat? Bisa tahu itu. Bisa tahu. Ini tandanya kita pengen kuis. Iya, kita pakai ini dulu. Ini tandanya kuis sudah dimulai. Dan berarti kalau ini ada Apa hubungannya? ada konsekuensinya. Ini sign. Ini atau tanda. Oh, Ini iya. tanda. Jadi ini kan di live streaming juga. Jadi teman-teman iya, jadi ada Kayak beberapa kurang alat kalau nggak bisa nih. Ada alat-alat yang kurang karena gua tahu. Oh, ini kan gua secara teknologi canggih. Oh iya. Kayak bel ini kan terkoneksi ke Pentagon. Jadi di sana ada kamera terkecil ya, kamera mini mikro, mikro yang merekam nanti kita lagi streaming dan lagi di share di negara-negara lain. Iya. Jangan lupa di share teman-teman. Betul. Gip. Terima kasih orang-orang baik. Terima kasih orang-orang baik. Jangan lupa share. Sawerannya juga jangan lupa ya. Betul, Ini sawer ini. Betul. Ada di barcode sini. Betul Pak. Nanti kita juga pengen ngobrol ini. Kamu juga katanya lagi mau ada film, udah selesai film. Film ya, mau ada film lagi ada mau tayang film. Oh, tahan dulu. Kita main kuis dulu. Oke, pertanyaan pertama ini dah. Biar bisa masuk dan menonton konser musisi idola, kita harus punya 5 huruf, 3 ya sudah terbuka. Akses. Itu udah ada T, sesuai itu. udah ada T. Sesuai sama itu. Iya, betul. Bebas nggak boleh. Tidak boleh. T, K, T. Tiket. Tiket kita kunci ya. Kunci. Oke, kita kunci. Biar bisa masuk. Karena memang kita butuh kalau kita nggak ada tekad. Tapi D, tekad pakai D. Tekad itu pakai D, tekad bukan tekad. Tekad. Tapi mungkin rata-rata yang dipakai sama mungkin di KBBI pakai D, tapi ya dipakai orang banyak. KBBI Matraman gitu. Kurir paket datang ke depan rumah membawa barang belanjaan online. Biasanya teriak. Paksa. Apa? Paksa. Mungkin kita kunci ya jawabannya paksa dari Rispo. Karena kan ini nggak ada pelaponnya nggak ada kan depannya. Oh iya, siang-siang biasanya ya. Ini kan Panas. panas gitu.
Gitu po, banyak sering terjadi kan di luar Sering sana kan? terjadi. Banyak Di banget. mana tuh nggak tahu. Aduh. Lu kalau ada kurir-kurir gitu di depan rumah lu nih po, teriak panas, kira-kira lu ngapain? Iya bang, iya sama. Oh lu di luar juga? Benar juga. Iya, ngapain? Iya, terus gua langsung ngapain sih saya ikut abang dari tadi? Gitu. Yang kurir abang apa? Saya apa repot banget mana saya diboncengin gitu. Oh lu ikut apa-apain boncengin? Iya boncengin, udah 4 hari. Tapi lu kenal gak? Hah? Kenal gak? Oh iya. Nama panggilannya doang. Mirip apa ya? Bang. Bang Mar sudah masuk orang. Oke, next. Orang yang matanya sudah mengantuk berat, di malam hari biasanya akan langsung mencari Kasur. keren banget sih. Udah, ini mah udah pasti benar. Oke deh. Orang yang matanya sudah mengantuk berat, di malam hari biasanya akan langsung mencari. Dia kadang butuh teman untuk curhat sebelum tidur. Kawan tahu nggak apa? Kasur selembut awan. Keren. Ya kan, gue bilang itu banyak orang yang meng-underestimate dia, katanya tuh orang absurd tapi segala macam. Dia tuh cerdas men, dia tuh komika observasi sebenarnya. Lihat dari materinya aja tuh, saya karpet itu udah cerdas banget. Iya. Oke, next. Saat istri sedang berbelanja, biasanya suami apa nih? Bayar. Memang selalu ini yang aku lakukan. Saat istri sedang belanja. Istri belanja, kita bayar. Kalaupun nggak bayar, notif mulu kan? Notif masuk terus. Centrum. Kalau nggak notif, Centrum. Ayo kita makan. Gua mau nggak makan. Iya, mau makan. Nunggu makanan datang, mau ngeliat ini, ngeliat itu. Beli sepatu, nunggu makanan menunggu. Di restoran nunggu makanan ya nunggu. Iya, nunggu. Sabar. Ya kita makan, kita ke restoran. Lagi nunggu makan nih. Ya nunggu, ngapain ke tempat lain? Ngapain tempat lain? Lagi tukang tas itu ke tempat makan ngapain ya? Ribet amat lagi ya. Ribet banget. Kita nyampe dari sono bayar segala macam. Nyampe ke restoran udah dingin makanannya gara-gara nyari apaan tahu. Alah, udahlah pulang aja. Jangan. Saat istri sedang berbelanja biasanya suami betul. Iya, tuh kadang-kadang tidak ada waktunya untuk belanja, jangan digabung-gabung dengan makan gitu. Marah tau nggak apa? Apa? Merasa heran. Jadi kenapa dia belanja? Dia belanja. Kan ada hanya. Iya, hanya heran. Marahnya merasa hanya heran. Hanya heran. Heran kok belanja lagi. Oh, keren. Oh iya betul. Bukan Iya. marah yang ini. Bukan kayak heran aja. Oh, ada lagi Iya, gitu. ada lagi. Marahnya nanti kalau udah di luar, pas nggak ada istri. Saat istri berulang tahun, seorang suami biasanya memberikan hadiah berupa, ya udah ketebak ini bro. Udah pasti cincau. Ada poin di sana ya, gitu. Ulang tahun pasti dikasih cincau. cincau. Emang bagus buat panas dalam tuh bagus. ya cincau hijau. Kan orang di sana kan banyak kan. Itu kan ada daun cincau itu bagus untuk mengobati panas dalam, ya kan, daun cincau kan. Cincau cap beruang apa tuh kan ada? Betul sekali, cap beruang betul. Keren banget tuh, Po. Keren. Tahu cincau apa? Apa sih cincau, Po? Cinta cuma kau. Dia dapat hadiah dong, Rispo dari kita. Mantap, Po. Rada berat sedikit ya. Wah, iya. Mungkin Mas Rem dari Koken atau Brembo. Brembo bisa. Brembo bisa, mungkin. Actingnya keren banget. Parah actingnya keren banget sih. Actingnya keren banget. Berat ya, Bu? Berat banget ya, Bu? Iya. Kok tadi lu kuat sih? Kan sih, Bu. Udah malah gua yang keangkat. Berat banget, Bu. Iya, berat banget ya. Iya. Coba gua angkat dong, bentar. Bisa, Po? Iya, tadi lu juga bisa. Coba lu angkat. Wah, gila. Wah.
Kok bisa kang? Ya Allah ya Allah. Ya Allah sedang makan. Ternyata ente. Membuktikan kelas aktingnya seorang Rispo. Sugesti aja ternyata. Sugesti aja ternyata deh. Oh kalau kita mensugestikan sesuatu barang yang kita tuju itu bisa jadi terwujud, Pak. Kita ngerasa karena dunia bekerja sesuai apa yang kita pikirkan. Coba deh, Pak, sugestiin gue kalau ini gue sugestiin lu ya. Iya. Atau lu sugestiin gue deh. Coba. Nih gue. Ini berat sekitar 400 kilo. Semakin lu coba angkat akan semakin berat. Semakin lu tidak angkat dia akan semakin enteng. Lu jangan coba angkat. Sekali lu coba angkat dia akan berat. Sekali lu coba angkat, jangan pernah lu angkat. Jangan pernah lu angkat. Ini enteng. Enteng. Karena lu nggak mencoba. Karena gue nggak mencoba ya. Ini enteng. Boleh dibuka sekarang, Pak. Boleh dibuka sekarang, Pak. Sugestinya nih. Coba diangkat. Pas banget gua baru anniversary nih. Betul dong. Iya, anniversary dong. Nanti bulan Agustus. Selamat ya, Po. Belum, Neng, Agustus. Agustus nanti. Kamu mau hadiah apa? Apa? Tanggal 17 nanti kan, 17 Agustus kan? 5 Agustus. 5 Agustus. Bukan 17? Bukan. 13 ada film gua tayang 13 Agustus. 13 Agustus ada tanya film lu yang apa? Ada Ketok Magic gitu. Keren. Pemeran utama. Keren. Ada lucu-lucunya nggak tuh film? Ada. Oh, ada. Drama komedi tapi Drama komedi? gua dramanya. Gua kan aktor. Keren. Kira-kira apa tuh ditonton nggak tuh, Po? Apa? Layak ditonton nggak kira-kira tuh? Layak lah. Emang apa yang membedakan itu film lu sama film-film Gejalis yang lain? Ya beda pemainnya. beda pemain. Beda ceritanya juga. Ini Sini, aku pegang. tempat sampah mana? Nggak apa-apa, di sini aja. Oh. Ada tempat sampah di mana? Bukan itu bukan tempat sampah. Ini Tempat apa tuh, Po? Wih, kayaknya iPhone 17 nih. Kan udah kantor kresek begini, masa iPhone 17? Itu mungkin kalau kamu kan naik motor. Sabamo, saringan bacot monyet. Buat motor lucu, Po. Buat motor lucu. Lucu nih. Po, keren, Po. Wih, keren, Po. Keren, Po. Wes. Wes, keren. Tapi bibir lu di bawah, Po. Tapi lucu, Po. Lu mau coba keren, Po. Kayak nggak ini ya, nggak presisi. Iya, lu benerin dulu, makanya. Mata lu ke kiri, ke kanan, ke kiri tuh. Nah, gua mah mingkem dah asli. Ini gua mah mingkem. Gua aslinya mingkem. Karena menengir mulu. Tapi keren, Bu. Keren ini. Keren itu, Bu. Jadi kan kita naik motor kan, gitu kan segala macam. Buat apa namanya? Ini namanya Buff. buff. Buat kita kan sebelum pakai helm kita pakai buff dulu. Balaklava. Balaklava. Gua Gitu. pulang gini lah. Jangan, Bu. Tapi sekarang udah punya motor berapa? Kasih tahu, Bu. Alhamdulillah motor gua sekarang ada 5 mah ada 5. 5 ada. Po, maaf giginya ganggu banget. Gigi lo dari sini nih, Po. Gigi lo dari sini. Ini dia kalau kita mingkem nggak bisa ngikut mingkem ya? Nggak bisa. Itu kan cuma gambar doang. Ini boleh saya buka? Boleh, Po, nggak apa-apa. Buka dulu ya. Iya, ada ininya dong, dibuka dong. Anak. Masa sama, Po, ya? Oh, jadi ngebawa ya, Po? Sama. Anak lu suka nonton acara lu gak, Po? Suka. Ada nggak yang ketika lu pulang ke rumah ada pertanyaan-pertanyaan yang kayak bikin lu kaget gitu? Ada. Seputar lu syuting gitu maksudnya, hasil syuting. Ya sering tuh, kadang dia habis nonton apa, dia pulang. Gua kadang susah ngejelasinnya. Kayak gimana? Dedi kata dia. Oh, Dedi kok? Iya, emang manggilnya emang Dedi. Dedi keren. Nama gua kan Dedi Mahendra Adista. Namanya Dedi, gak boleh ngomong goblok gitu. Goblok.
Ya itu, gue susah tuh jelasinnya. Iya sih. Gak boleh ngomong gue lu katanya. Aduh. Lah, gue kalau podcast aku kamu sama Regen aneh juga. Alas sih. Iya. Kalau podcast di bertiga Kayak gitu-gitu udah mulai kritis. Udah mulai kritis ya. Jadi tadi deket-deket cewek gitu misalnya kayak gitu. Oh. Kadang kan lagi di film di apa gitu ada iya. kayak gitu-gitunya tuh. Tapi lu jelasin ini acting nggak beneran gitu. Iya, gue udah jelasin ini acting, ini kerja. Kerjaan Dedi harus kayak gini gitu. Emang Jadi mungkin adegan apa sih yang dilihat sama anak lu tuh yang mana? ya misalnya gua dulu ada ini emang nih gua salah juga ngambil kerjaan itu. Oke deh. Yang bukan kalau gue boleh tebak sama Ebel bukan? Oh iya. Terus aku tebak lagi. Bintang tamunya macam-macam penyanyi dangdut? Iya. Oh iya. Aku sempat ditawarin tapi nggak mau itu. Nggak mau apa nggak berani? Nggak berani. Lanjut Po. Lu tapi kan itu lu sebagai tulang punggung ya, lu kan host tetapnya di situ. Iya. Yang lain yang gonta ganti yang lainnya yang kayak Ebel segala macam. Ternyata Iya. Ebel terus juga. Iya, tapi akhirnya pas beres kontraknya itu emang udah nggak perpanjang lagi. Tapi kan mau diperpanjang lagi ya. Kalau lu Iya. mau tuh ada lagi tuh program. Iya. Tapi kalau karena lu nggak mau nggak ada lagi deh. Iya, cuman emang gede itu. Apanya? Bayarannya gede. Oh bayarannya. Iya. Yang datang? Yang datang juga gede-gede. Ya penyanyi kan pada yang getol banget goyang-goyang itu ada Ebel gitu Iya, kan. Segala macam. Ebel kan kasih minum, dia goyang-goyang. Gue padahal bukan bagian itunya gitu, cuman memang. Lu kan hosting aja, host aja kan, Iya. nanya-nanya segala macam lu, mancing-mancingnya yang lain gitu. Terus cuman udah kata istri gue jangan, ya udahlah. Iya dah kalau di istri bilang. Emang apa yang terjadi sama Abel? Si Abel. Si Abel kenapa tuh? Ya waktu itu sih pengen cerai. Ada aja. Itu Emang dia tuh ceritanya banyak banget. Banyak Lu kalau banget. lu undang sini, udah ada ceritanya baru terus. Betul. Nanti kita Bener undang. enggaknya nggak tahu. Kita undang Ebel, nanti gue pengen banget ngobrol sama si Ebel nih biar dia. Ebel yang Ebel ya? banyak cerita tuh Ebel sama Adi Arkiang. Udah itu. Oh iya. Air tuh, set lu lihat di YouTube udah ceritanya aneh-aneh banget. Bener gak sih dia apa? Lu pernah gak sih cerita diundang podcast lu ceritanya bohong, lu pernah gak? Gua pernah sama Hibzi. Gua ini nih, gitu gua juga nggak bohong, dia bercanda. Hibzi nanya, nih gua dibilang tukang bohong gara-gara Hibzi nih, Oh, gara-gara sekali itu. Framing lagi. Lu ada cerita aneh apa po jam waktu kecil gitu, kata dia gitu. Yang lucu lah gitu, kata gua kan di kepala gua cerita lucu nih gitu. Gua pernah gitu, ada tukang nasi uduk rumah gua pas orang yang nggak ada kan dapurnya belakang, pintu belakang gitu kebuka, gua taruhin itu apa pasta stroberi kata gua. Jadi nasi uduknya merah, terus tukang nasi uduknya ngeliat, wah dia bilang ada yang ini nih nggak seneng gua dagang. Gua kayaknya diguna-guna nih gitu, kayaknya nasi uduk gua berubah merah gitu. Pak Ustadz datang apa gitu, terus Hibzi serius po, iya gue bener gitu. Terus Pak Ustadz datang, wah disangka ada pesugihan atau apa nih di sini gitu, padahal itu mah gua. Oh iya, dia nanya ke Piko, bener kok itu? Enggak. Itu karena lu mentok ya ditanya, lu emang gak punya cerita lucu apa gitu, ya kita bikin lah spontan. Berarti bohong, berarti lu bohong itu namanya po. Cerita lucu. Gak ada. Kan Ya sama ditanya, kayak orang itu yang Regen suka cerita panjang-panjangan itu. bukan Guru beda. itu. Itu mah anekdot. Kalau lu mah tadi Itu, ngebohong gitu. anekdot itu. Lu bohong itu. Tapi Rizponi pernah jadi, lu tuh jadi tukang bekam kapan po? Keren. Sedih gua kalau inget-inget. Oke deh, check your time. Lulus SMA, wah. Lulus SMA, temen gua ngajak gua bekam. Terus gue ngerasa, kayaknya gue bisa, dah gitu. Gue dibekam. Gue beli alat-alatnya, sama jarum-jarumnya gue beli. Oh iya Bang? Gue ngebekamin orang, gue di Pondok Labu. Mau bekam gak 100.000 gitu.
Bisa gua. Ternyata itu di titik mana aja keluar darah itu. Iya. Asal udah di kop, tunggu sebentar terus tek jarum disedot pasti keluar darah kotor gitu. Oh, keluar darah. Titik di mana gua ngasal, gua asal-asal aja titiknya. Pasti keluar. Wah, enak Bang, enak. Yang terus ada dapat tukang cukur minta bekam. Di Pondok Labu ada tukang cukur minta bekam. Gua bekam. Selesainya pada melenting-melenting. Pada kayak melepuh bintil-bintil gitu. Kenapa? Kayaknya kekencengan atau apa. Terus, waduh, dia perih ya. Iya, itu efeknya kata gue. Efek itu efeknya doang gitu. Terus dari situ gue udah nggak pernah bekam lagi. Ternyata bekam harus pastiin dulu dia nggak punya diabetes. Kan luka-luka itu kan jarum. Iya, itu kan luka. Gue takutnya itu makanya tukang jarum melendung-lendung banyak luka-luka. Takutnya dia ada diabetes. Terus gua nggak ke situ lagi lah. Gua udah nggak bekam-bekam lagi. Dia masih ada gak Po orang? Masih nyukur kok. Tapi punya tangan nggak? Waktu itu masih nyukur. Kalau sekarang? Gua belum tahu lagi. Emang ngeselin banget. Nyari duit apa aja. Saat itu lu nyari duit, emang Ya kondisi. lumayan 100.000. Gua nyobain di bekam. Berarti lu pulang sekolah? Enggak, udah lulus. Kuliah. Oh, pas lagi kuliah? Gua kan dulu sempat kuliah di BSI Pondok Labu. Iya. Nah dekat situ tuh ada warnet, ada tukang cukur. Gua nongkrong di warnet itu. Sebelahnya tukang cukur yang kadang orang warnet gua bekamin. Aman-aman aja. Pas dia itulah. Bisa jadi atau enggak dia ada diabetes atau kekencengan nariknya tuh. Jadi kan jarumnya selalu baru gua. Selalu baru yang di Ya, tek beli itu mah. Sakit nggak sih pokok di ketek itu? Enggak sakit, mau. Orang itu aja dibikin melenting gitu orang apa lagi gua nggak mau. Enggak semua melenting. Nggak semua melenting. Ada yang aman. Dari 10 berapa yang melenting? 1 itu doang, tapi wah ini kok saya perih ya? Karena melenting-melenting gitu dia kayaknya kekencangan narik dah gua. Kok saya perih ya? Iya nih baru sekali dibekam ya efeknya begini kata gua gitu. Oh gitu. Tapi banyak keluar ya darahnya? Banyak. Gitu. Darah kotor bener ya keluar ya? Gitu. Di titik-titik mana aja dari udah hafal? Ada katanya ya ada yang ginjal sini, apa ini jantung, nih apa. Lu gitu. pernah nggak pas lagi ada titik-titik ini lu nggak tahu terus lu kayak lu nebak aja ini titik ini gitu? Iya, aku bilang ini ginjal nih buat ginjal kata gua. Oh gitu. Ya orang juga iya. Mungkin kita yakin yang penting kita yakin aja gitu ya. Tapi memang kalau dia kan memang dia kan baca buku kesehatannya juga gitu kan. Dia baca buku kesehatan, dia tuh ekspertis banget di bidang kesehatan, cuman orangnya merendah gitu. Po, ini kasih apa? Gua lagi sakit apa nih, Po? Dari sentuhan aja dia tahu gua sakit apa. Sakit nggak? Main Po sakit, Po. Aman ini. Liver aman. Liver aman. Ginjal aman. Itu loh, Pak. Liver nih. Liver. Kurangin begadang nih. Betul. Kurangin begadang. Sama ini mah bukan orang jauh nih. Dia bisa ngeliat juga. Yang ngambil bukan orang jauh. Kamu sore hilang nih. Yang ngambil ini masih dekat, bahkan dekat banget. Tapi dia nanti jam 7 dia akan datang minta maaf. Minta maaf udah minjem ginjal lu. Dan ini kan begini menurut gue tuh jadi manusia yang menyenangkan tuh susah, tapi Rispo tuh dimanapun momennya dia tuh jadi selalu menceriakan rombongan-rombongan kita, prediksi juga, menghibur terus, ngisi-ngisi terus buat seperti yang kita obrolin ya waktu sebelum ke New Zealand juga. Pokoknya tujuan kita adalah ngelawak. Kita akan menghibur abang-abang kita. Kita bisa kesini karena abang-abang kita harus wah ini man of the match. DKDV di perjalanan. Gua kan di perjalanan kadang diem sering ngantuk. Dia bacotnya mulu. Yang sampai sekarang nggak bisa dilupain sama abang-abang prediksi.
Bebek selamat. Gimana Neng bebek Oh, selamat? bebek selamat itu, bebek selamat. Kenapa bebeknya selamat? Bebeknya nggak bisa dipotong. Karena pas mau dipotong leher di bagian leher dia melengos begini. Bebek pas dipotong melengos. Apa segitu? Nggak kena-kena. Dia selamat. Jadinya dia selamat ya, bebek selamat gitu. Tapi nggak apa-apa, bebeknya nggak kesal. Ya kesal itu si Ibzi. Ibzi jadi bulan-bulanan lu terus karena lu suka menggoda dia. Kayaknya udah lu jadiin konten tetangga deh itu dah, ya kan? Dan orang udah banyak penontonnya udah banyak banget di Singapura, Malaysia sekarang udah pada nonton itu. Vietnam. Oh Vietnam juga banyak Bang. Vietnam ada sekitar 8 lah. Bahasa Vietnam gimana? Kan orang Vietnam nonton konten lu terus dia ngerasa kayak seneng banget gitu. Gimana sih ngomong Vietnam ya? Yang nonton pas konten gue sih kebetulan orang Vietnam diem aja. Ya kan banyak ada orang Vietnam yang pendiam gitu kan, ada yang suka bicara, kalau ini kebetulan dia yang diam aja. Vietnam introvert. Vietnam introvert ada banyak banget sih pasti kayak gitu. Lu kenapa lu udah mulai kepikiran bikin konten godain tetangga Ibzi? Gue kan bikin konten lumayan, adalah kadang sketsaan apa gitu. Yang rame malah yang nggak pakai konsep. Nggak perlu skrip, nggak perlu tim. Nggak perlu. Udah kamera pribadi gitu. Ternyata ya konten kayak buat teman-teman yang mau konten, kayaknya sekarang konten yang kemakan ya sama orang emang yang lebih deket-deket aja sama kita. Iya, hal yang relate aja konten-kontennya ya, Iya gitu, yang ya udah lu keseharian lu apa gitu dibikin aneh-aneh. Kan kadang orang banyak tuh, gua ngonten apa ya biar rame, bingung, terlalu terkonsep gitu ya. Tapi gua coba giliran gak di konsep rame juga gitu. Jadinya betul. Ya untung-untungan aja itu. Untung-untungan udah aja ada brand itu. Keren, udah ada brand. Mantap loh, keren. Gara-gara konten itu dapat mobil, alhamdulillah. Wah, gitu. Iya. Iya, dapat. Main-main dong, Bo, ke rumah gua, jadinya lu ganggu-ganggu gua gitu. Tapi jauh banget sih, Bo. Yang dapat guanya tetap. Oh, iya. Bukan gua aja yang dapat ya. Dan Ibzinya juga dapat tapi dibayar lah sama brand itu. Oh, iya. Kita real sama Ibzi tapi gangguin Ibzi gitu, tapi nanti dia dibayar sama keren, ada produknya, Bo. Gitu, itu namanya Aris Kuminai Sule Ahtasib tuh, rezeki yang datangnya tidak terduga. Tidak terduga-duga. Lu awalnya cuma buat goda-godain si Ibzi doang. Lagi lebaran sepi banget komplek gua, ada Iya, dia kan doang. pada pulang kampung itu. Wah, nggak, lebaran banget ini Bang, lebaran. Tapi emang karena gua sama Ibzi di rumah tuh nggak pernah main. Udah ya? Papasan nih, dia lewat rumah gua, "Hai Mas," gitu-gitu doang. Di rumah kalau main gua berangkat main lagi sama dia. Sama aja bohong ya. Di rumah juga nggak nongkrong kan sampai rumah. Ya apalagi ada keluarga kan, ada anak. Saya udah sampai rumah, masuk rumah, ya udah ke keluarga gitu kan, nggak nongkrong lagi berdua. Pernah nggak lu deep talk berdua sama dia di depan rumah? Nggak pernah gua deep talk gitu karena gua lumayan orangnya lumayan seneng cerita gitu. Kalau Ibzi tuh sangat tertutup. Dia tertutup banget. Tertutup, kita nggak pernah tahu. Kayaknya dia ada ini deh, ada bunker. Ada masalah deh sebenarnya. Iya. Cuma dia pandai menutupi. Mana? Jadi balik tuh. Balik tutup ya. Balik tutup. Senang banget dia yang begitu-begitu, senang banget ya. Bilang jauh makin jauh lagi, senang banget ya dia. Tapi apapun itu bentuknya, kalau memang awalnya cuma iseng-iseng doang, Bang Ibzinya kelihatan marahnya sangat natural banget. Tapi emang dia marahnya emang apa ya, sama orang-orang dia bilang lu nggak ramah gitu. Karena kan caption gue juga ini tetangga gue nggak ramah banget. Nah kemudian gara-gara captionnya jadi memframing si Ibzi itu gak ramah. Padahal netizen ya, kurang anjir lu belum apa support aja netizen. Padahal kan abis itu tayang podcast bareng. Iya kadang penonton juga nih pada langsung seneng aja gitu. Iya seneng aja bawa perasaan penonton. Tapi nggak apa-apa lah. Memang kalau yang awalnya iseng-iseng, si Ibzinya juga kelihatan bete. Sekarang si Ibzi udah nggak bete lagi karena ada produknya dan ada rezekinya ya, Bang Ipo. Oh keren gitu. Banget. Kadang dia Po aja sih Po gitu. Iya. Gua bongkar nih, gara-gara dia pernah bongkar di The New Rules. Oke. Viewers gua jadi sepi gara-gara dia. Iya, sekarang lu bongkar dah.
itu mah settingan Rispo katanya. Apa? Itu mah sebenarnya gue mah gak marah gitu. Langsung gue upload lagi. Alah settingan gitu. Gue bilang nih kadang lu Ibzi juga yang minta dibikinin kayak gitu. Tapi semenjak dia spill itu settingan jadi sepi. Ya. Nontonnya jadi sepi. Makanya belum mau bikin lagi. Bikin lagi, lu harus bikin lagi yang baru lagi mungkin Po. Boleh. Iya. Lu ada gak rencana apa selain godain dia? Ada sih. Ada. Godain istrinya. Dia tuh udah di blok WA aja. Kalau sama Indah gue di blok. Udah Indah udah di blok apa Indah? Dia suka nggak nyaman sering di video call itu loh. Lagian lu ngapain video call? Video orang ngapain orang gila? Terus kan bini Ibzi, kalau bininya Ibzi? Bininya Ibzi, nah gue di framingnya gitu. Iya. Gue disangkanya suka sama Eca. Itu dia. Dia jealous nih emang aneh aja. Dia jealous agak Istri-istrinya juga begitu. Istri gue nih, Iya. ada Eca, yang Eca no gitu, cici digituin. Ya Allah. Itu aneh, emang aneh. Tapi kalau sama sepupu gua yang Regen. Regen itu. Oh, Regen. Sama sepupu ini udah di GJR sih juga udah santer dia. Gosip udah dibawa ke nasional juga di TV. Ya. Ada main Regen sama Pramugari, sepupunya dikit-dikit. Ini masih jadi perbincangan yang hangat sih di setiap mana-mana. Udah sampai ke luar Ketemunya negeri. gara-gara di All You Can itu. kita nunggu nanti klarifikasinya datang dari Regen aja kalau gitulah. Jadi kita nggak bisa umbar di sini mungkin karena terlalu banyak too much info yang kita dapat, tapi kita nggak mungkin beberin di sini ya, Po. Iya, tapi gue emang kalau Regen gue saksi lah gue. Tuh. Jadi nggak apa-apa nih, Po. Jadi udah gue saksinya udah tapi nggak ada apa-apa. udah nggak ada apa-apa, Po. Tapi dari mata lu inilah bentuk support pertemanan kita. Wah, lu kalau makin begitu Kita kayak orang pancing makin berita biar klarifikasi jadi dia diundang. Oh, gitu. Jadi pemasukan. intinya bisnis ya, Po. Tetap bisnis intinya. Enggak. Oke. Jangan, emang itu bercandaan kita tuh. Bercandaan kan aja. Lagi dekat Pramugari. Iya, gitu. betul. Tapi orang-orang udah banyak yang kemakan. Jadi ketika kita bercanda tuh orang-orang pada yang Walaupun netizen gitu. tahu kita bohong juga tetap dimakan. Dimakan sama dia, juga, Dia gitu. nikmatin aja udah gitu. Tapi Rispo ini pernah bilang ke istrinya kalau lagi ribut jangan bawa-bawa mantannya karena anaknya mantannya Rispo itu mirip dengan Rispo. Gua ini gara-gara podcast bercanda inilah kadang podcast suka ngomong asal jadi disangkanya beneran padahal gua ngomong itu mantan lu mana? Regen nanya gitu. Sekarang mana? Ada udah punya anak, mana anaknya mirip gua lagi gitu. Wah, jangan. Nah, Siti dengar itu podcast mantan mana yang anaknya mirip kamu gitu. Nih, kadang kan kita ceplos aja gitu tuh. Itu gue sering banget kejadian kayak gitu tuh. Iya, jadi orang kita bercanda ya sama lah bercanda gombal-gombalan itu. Ya udah tujuannya ngelawak aja. Iya, sampai rumah kenapa ditanya gimana? Gua kadang dia marah nih. Udah setelah beberapa hari dia baru denger kan, terus tiba-tiba nggak enak. Gua udah lupa, gua pernah ngomong yang gitu. mana ya? Iya, yang mana? Karena kita tuh cuma kita di-share doang. Iya, bercandaan gue yang mana nih yang salah, yang bikin salah gua. Kita kalau lagi gombal-gombalin cewek atau lagi apa kali itu dia tonton gitu. Pernah, ya salah juga sih gua kirain nggak bakal denger. Ada nih Regen nanya. Waktu mertua gua udah meninggal, mertua lu meninggal, Po. Iya, sakit ya? Iya kan. Terus dipancing lah Regen, yang bayar siapa? Gua lah, kata gua gitu. Tapi yang cewek sehat tapi renov. Sehat sih. Wah, itu lebih parah. Sehat sih Gen, tapi ya renov kata gue. Renov udah naik tingkat. Sehat tapi renov. Bercanda kan gue ya gitu. Sehat tapi beliin gerbang baja mahal banget. Mahal, Bu. Gerbang baja besi tempah mahal banget itu. Mahal banget. Belum finishing.
Aduh iya, gue rapin rumah nyokap gue baru berasa tuh. Iya. Wow, pintu baju segala macam. Sekarang Tapi masalahnya nih Ren, kalau udah kebongkar, maunya bagus sekalian. Benar. Gak mau tadi segini aja, kalau udah kebongkar, mumpung udah kebongkar nih tambahin jadi ya. Emang tukang setan banget sama gue nih. Ngomong-ngomong ke, tambahin ini, tambahin ini. Terus kita mikir, oh iya ya bagus ya, iya bagus ya. Ya bagus, tapi kan duitnya keluar lagi. Kayak Ya. bokap gua dulu gitu, udah bangun aja dulu. Rezeki mah nanti ada. Terus? Gitu. Mulai kan. Gua cuma ada 70 kata gua nih. Mau bangun 70. rumah? Iya. Udah Ngerapiin ya? Iya, ngerapiin, renov. Udah mulai aja dulu, nanti rezeki mah ngikutin, kalau orang lagi bangun rumah tuh rezekinya akan ada terus. Bangun lah lu. Lu kan kerja katanya. Oke. Lah, iya, ya harus kerja kan. Iya. Bangun lah, set. Habisnya 250. Tapi bener, ada duitnya. Ada duitnya. Tadinya duit cuma ada 70 lah budgetnya, renov habis 250, nggak kekurangan apa-apa juga. Ada. Pas, ada. Pas. Rezekinya datang ya. Iya, jadi- Ketika 70 mau habis, datang rezeki yang lain. Iya gitu, karena kan 70 nih proses kerjaan, ada kerjaan gitu. Bener. Jadinya, ya apalagi buat orang tua kan gitu. Ada terus. Pasti ada Insya terus Allah itu. pasti ada tuh. Buat teman-teman yang belum bangun rumah ya, teman-teman yang belum bangun rumah ada duit berapa? Mulai aja dulu, ntar ada duitnya. Mau 15.000 kan? Mulai aja dulu. Tukangnya gimana? Tapi lu bisa kan kalau mau udah 15.000 mau ke tukangnya gimana? Ada anggarannya juga sih, Bro. Saya ada 15.000 kan. Makan anak gua kata tukangnya gitu. Nah, sekarang kita pengen kita ada satu segmen lagi di sini namanya MBG. Mari bergosip. Mari bergosip. Iya, betul MBG. Astagfirullah. Kita akan sedikit bergosip tentang orang ini, sosok ini ya. Sosok yang terlalu baik, sosok yang besar. Sosok yang terlalu baik dan terlalu banyak kita tahu. Banyak kita tahu tentang dia. Oh, dari lu dulu deh. Kira-kira apa yang pengen lu kasih tahu dari dia? Dia tuh kalau motoran, Dia. dia tuh kalau motoran nggak kuat lama. Fun fact-nya gini, Tapi jadi kita ini agak sensitif sih. Ini sensitif. Gua ada juga nih. Ini agak sensitif tapi ya semoga Pak Haji nggak marah ya. oke deh. Orangnya FOMO. Betul. Pernah Diki beli jaket di New Zealand, dinasihatin sama abang, jangan sampai Haji Andre tahu. PR buat lu. Lu beli nggak ngajak-ngajak gua gitu. Setiap orang pakai apa aja pengen. Lumayan pengenan banget dia. Terlalu FOMO banget ya. Dia nggak mau ketinggalan apa yang temennya Iya. punya, dia nggak punya. Iya. Yang penting beli aja dulu, masalah Beli aja kepake dulu. ntar belakangan. Aneh banget Ya, ini. bilang aja udah lama nih gitu, kata abang-abang yang lain, lu kalau ada aja dia bilang aja jaket udah lama gitu. Jangan Ntar bilang, dia pengen beli. baru beli di sini. Dia kan kita jalan-jalan belanja, dia kan mageran, dia di Iya. hotel aja. Cuman kalau kita pakai apa aja, kok belinya satu doang gitu. Kok mau dibeliin katanya? Aneh banget ya. Terus iya dia biasa ya karena udah umurnya juga udah banyak. Dia tuh kalau naik motor tuh, kalau kita motoran jauh ke New Zealand, dia tuh motoran dari 3 atau 4 jam atau 8 jam kita motoran, dia tuh motoran cuma 10 menit. Jadi kebutuhan kamera, abis itu berhenti dia masuk ke mobil lagi. Itu dia. Tapi begitu nyampe lokasi finish, langsung, wah gimana? Langsung pengen kelihatan keren gitu. Wah capek banget Pasti gitu nih. seru banget nih, kan mau ada roasting ini nih. Oh ada roastingnya dia. Oh iya, nanti di Netflix bakalan ada roastingnya dia. Kita roasting siapa-siapa aja nanti Desta bakal sampai langsung ngepost gitu. Iya. Gua nggak perlu bikin materi panjang roastingan gua kata. Next. Oke. Nah, Dikta. Waduh, Dikta. Wah, kalau dia mah sebenarnya banyak yang tidak bisa tergambarkan ketika si Dikta ini masuk di prediksi ini gitu. Jadi Iya. gue nggak mungkin kasih tahu juga. Tapi satu hal, dia tuh orangnya tuh lucu. Dia tuh pandai ngelucu juga deh sebenarnya. Jarang-jarang tapi ger. Jarang-jarang. Tahu-tahu nyeletuk. Nyeletuknya tapi langsung ger gitu kan. Dan dia tuh salah satu orang yang ketika kita motoran pertama kali di Lombok ya. Dia tuh sama cerewetnya kayak gua. Dia tuh ya sama kayak Arisful lah, kayak gua juga. Gimana dia, gitu. Dia langsung awalnya bilang, takut gitu. awalnya takut. Pas dia di motor intro kamu udah nyala, si Dikta ngomong gini, anjir, mas, gimana dia bilang ya?
Wah, gue nggak kebayang nih katanya bisa motoran bareng sama prediksi. Iya. Ngoceh terus. Aduh, gue matiin dulu, ngoceh mulu. Asli ngoceh mulu. Dia salah satu orang yang seneng banget. Seneng banget masuk prediksi gitu. Dari gua ya, Dikta ini almarhum bokapnya teman kakak gua. Oh iya. Satu maskapai. Bokapnya kan pramugara, kakak gua pramugari gitu. Oh iya. Jadi Diktanya sendiri nggak tahu. Kakak gua cerita itu bokapnya itu dia kan sama bokap tuh ngerasa gimana gitu. Padahal di tempat kerjaan bokapnya selalu muji-muji dia terus gitu. Oh begitu. Wow. Kata kakak gua. Salah satu fakta yang mungkin Dikta tidak ketahui tapi datang langsung dari mulut lu ya, Po ya. Tapi udah gua kasih tahu Dikta. Karena waktu dia ada waktu malam ada sesi curhat di Monkuk yang Pak Vincent sampai malam. Ada gue juga, ada yang bukan rame-rame ya, yang kita di kamar. Itu dia di kamar, kan ada sesi yang bukan udah di mana tuh, yang api unggun bukan. Ini yang malam sendiri, acara sendiri. Yang di kamar-kamar sendirian itu. Wah, panjang. Wah, panjang banget. Tumpah-tumpah ya air mata. Tumpah-tumpah air matanya di situ dia. Ada makin penasaran kan dia ngobrolin apa, banyak banget sebenarnya di situ. Ada Pak Vincent. Iya. Kalau ada dorongan mah curhat asli. Karena kan ada kacang sama ciki-cikian itu. Ciki-cikian masih banyak. Iya. Itu kan kayak makanan-makanan. Iya. Sabar masnya. Iya. Sabar dulu masnya. Gitu. Yang soleh-solehun. Wah, mulutnya ini. Nih Kang Soleh juga mungkin nggak tahu ya. Regen istrinya sempet shock sama Kang Soleh gara-gara podcast GJLS. Kenapa? Dikata-katain mertuanya di rumah Regen. Enggak, ini gue pernah lagi acara di rumah Regen. Acara akikahan anaknya. Ini Kang Soleh, ini gua, ini Regen, ini adik ipar Regen. Kang Soleh, Gen, rumah ini yang mertua lu suka itu nggak mau pulang-pulang. Ini ada iparnya. Anak masuk kucuk-kucuk pelan-pelan masuk. Regen. Mati deh. Mati dah. Aduh mulut dia. Emang dia, kalau gue udah ada di saat. Cuman kalau lagi jalan-jalan sama dia tuh sekarang kan suka manggil Kang Ferry. Dia kan ketemu Kang Ferry, sama kita juga dekat semuanya dengan panggilan BAI. Sosok kayak nggak pantas soalnya. Dia tuh orang yang sangat vokal sekali. Dia tuh kalau apa-apa semua orang sebelum ada diprediksi, tapi kalau nggak ada dia dicari-cari. Orang sebelum yang mulut-mulut tajamnya itu, tapi kalau nggak ada dia pasti kita nyari banget ya dia. Orang yang menyenangkan juga kalau menyenangkan. Kadang ya dia tuh selancip itu mulutnya. Kadang kita juga sebenarnya ngetawain dia. Iya. Dia tuh udah tua, tahu gampang pegel juga. Oh dia yang kalau apa-apa nggak bisa nongol lama-lama. Nggak berani turunan, naik motor udah turunan nggak berani. Terus kalau kita tikungan nggak berani, maunya jalan lurus. Iya. Terus kalau kita lagi nongkrong kita bikin konten nggak bisa lama, ngantuk, ngantuk, katanya gitu. Next. Aduh, udah tadi banyak ini berantakan lah ini. Bukan cuma rumah tangganya. Tapi kopernya juga. Kopernya berantakan abis. Tapi kalau lagi serius, ini abang-abangan banget bro. Kalau lagi ngobrol serius banget ini orang. Wah, ini sih orang yang menurut gue perfeksionis. Iya. Dia tuh jadi tuh foto-foto yang kalian lihat tuh foto-foto prediksi yang pakai kambing apa segala macem. Di balik itu yang edit adalah beliau. Anak seni rupa bro. Dia seni rupa. Estetika tuh penting buat dia. Dia yang emang orang ini jago banget sih maksud gua. Dia tuh nggak, kalau ketika lagi ngedit satu harian full nggak bisa diganggu. Dia aja kayak orang ngambek. Wah, gua pernah satu hari di kamar tuh dia lagi ngedit terus nggak ada ngobrolnya sama gua sama sekali. Gua kira dia ngambek gitu kan segala macam, pas gua godain dia ketawa-ketawa lagi. Sama ini. Satu, yang kita di hotel lagi serius banget sama padel. Bisa ngurusin apapun padel di Indonesia dia kena sendiri matanya. Operasi merah sampai sekarang. Gue kira cuma sebentar, ternyata dia di grup ngabarin ya, Bo. Iya, pendarahan kata dia gitu lah, pendarahan kayak orang ngelahirin, pendarahan. Iya, tapi dia emang orangnya baik juga, Ken. Ini udah nggak gini nih matanya nih. Lagi agak merem ini. Iya, gitu terus. Wah, banyak deh. Bahkan bisa lebih banyak lagi yang tidak mungkin aku ceritakan di sini. Dia kadang suka video call, tapi hebatnya dia
segalak-galaknya dia atau seabsurd-absurdnya, serandom-randomnya dia, kalau dia lagi ngapain, sejorok-joroknya dia ya. Setiap malam sebelum tidur dia selalu video call anak-anak. Iya. Itu lama banget kalau dia ada video call anak-anak itu di Zoom sama dia di video call gitu terus dimarahin satu-satu. Gege, kamu gini gitu. Karena ada 3 kan anaknya, Rizka, Megumi sama Hairul Fajri gitu kan. Abraham. Enggak. Jadi Desta tuh ya saat dia menjadi orang tua emang orang tua yang baik lah. Jadi gua ngeliat keseharian dia kalau nasihatin anaknya, kalau lagi harus tegas dia tegas. Betul. Anaknya juga lumayan sering, Neng. Nggak mau tidur doang, itu kadang ada apa-apa aja. Video call ntar si ini nangis lah apa gitu. Ngadu. Masih apa-apa harus ke bapaknya gitu. Betul. Salah satu. Kadang-kadang suka di Zoom meeting, di Zoom gitu kan ada Kak Caca juga gitu kan. Kak Caca ada dia, ada anaknya. Gue bilang, lah kalau di Zoom bareng-bareng gitu. Tapi aku suka ngecekin dia. Ya kan kalau udah lebaran sungkemnya udah berkurang 1. Tapi ini orang kalau ngecengin orang sih ini lumayan serem juga nih kalau lagi ngecengin orang. Cuman dianya dicengin juga kadang kalau sama main game gak mau kalah gua. Ini dia nggak pernah mau kalah. Ini tuh jiwanya jiwa yang kompetitif. Yang di Lombok anjir itu apa marah beneran pengen menang. Kalah minta lagi main lagi mana? Ini buat fun ini. Nggak mau. Yang nebak itu. Jiwa kompetitif. Iya, dia harus menang. Dia harus menang deh kalau dia mau. Itu kan cuma buat fun doang. Dia jiwa kompetitifnya gede banget. Iya, gitu. Apalagi kan di kata-kata ya Allah, di dia Regen ya. Apa ya dia? Baik nih, orang baik. Ini orang sahabat, kalau dari gue mah sahabat stand up, kita seperjuangan. Jakbar Pride, seperjuangan bareng. Kita dulu begadang malam tuh di apa siang malam tuh sampai di dekat Binus sampai jam 1, jam setengah 2, jam 2, pulang sampai rumah jam setengah 3. Sempet gue mikir kayak ngapain ya kita ya bikin gue di stand up tuh bikin materi lucu terus open mic stand up pecah buat apa gitu maksudnya. Ternyata kita baru ngerasain hal itu tuh sekarang, mungkin dari kita terasah gitu dari zaman dulu. Kalau dari gue gitu sih. Terus ikhlas nih orang baik ini orang baik. Yang pasti funny ya, pasti dia lucu. Marah-marahnya lucu. Sama ini lumayan perfeksionis orang. Kalau di Gejeles kan dia megang head kreatif kan di Gejeles. Wah sangat-sangat itu kreatif, produser apa udah kenyang lah sama dia. Oh iya. Dibacotin. Tapi kan terbukti Gejeles sekarang seperti apa. Bagus ya. Biasa aja. Oke, tepuk tangan dulu. Terima kasih. Sekarang udah beberapa season ini memang salah satu momen ini memang tidak pernah terlupakan dari penonton di sini dan penonton di rumah gitu. Kita pengen foto dulu ya bentar ya. Iya, boleh. Iya. Udah pernah foto belum sebenarnya kamu? Saya udah 2 kali. Udah ya? Oh iya, kamu dia udah ya. Lupa ya aku ya. Kita foto dulu ya. Tapi di sini, bukan di sini. Masih di sana kan? Iya. Tapi setnya sama kayak gini. Masa? Tolong dipegang, jadi di season ini yang membedakan semuanya harus pakai bunga. Gitu. Oh iya. Ya, betul. Oke deh, keluar. Harus kalau melihat gambarnya jelas harus digoyang-goyangin kayak biasa. Oh iya, gini-gini. Set. Terbalik. Yang ini ya, Po. Salah deh, Po. Disilakan. Jangan lupa di tanda tangan. Tanda tangan. Masa tanda tangsel? Iya. Tanda tangan. Tanda BSD. Iya, deh. Di mananya nih, di sini? Iya, di bawahnya. Sini tuh pegawai bintang tamu pertama. Ini gambar. Ini gambar di Nanti, sini bersini. Di sini ini. Wah, keren. cakep ini. Keren. Mahal, Po. Pernah jatuh nih. Takut dia langsung rusuh. Ya Allah, serius Po, masa di meja gua, Po? Di sini dong, Po. Ya Allah. Kegeser. Oke, makasih banyak ya, Po. Makasih. Tepuk tangan, nulis, Po.
kesini. Thank you pokoknya sehat terus, pokoknya salam buat keluarga semuanya pokoknya. Siap, Ya. salam. Sehat-sehat juga. Terakhir lagi Diki. nih, satu lagi ya. Kamu lagi jalan film apa? Lagi mau promo film apa? Oh lagi mau tayang film Ketok Magic 13 Agustus 2026. Wah, yang main siapa, Bu? Ada gua, Dodit, Tara Budiman, Hibzi, Ari Kriting, Arafa. Ah, lucu banget sih itu pasti. Insya Allah. Di sini lu jadi drama di sini. Iya, drama. Pertama kali main film nggak ada komedinya nih. Banyak haru biru ya, nangis. Nangis, marah, emosional. Ya kayak Reza Radian gitu.